Halo everyone, kami Kostim dengan project SCAR, Safe Communicate and Rescue berkesempatan melakukan survei bersama bagian dari mahasiswa ilmu komputer dan teknik lingkungan Universitas Lampung 2023, yang mana yaitu Lutfia dengan NPM 2317051051 mahasiswa ilmu komputer, dan Yola dengan NPM 2317051035 mahasiswa ilmu komputer. Dan yang terakhir, kami bersama Kak Syafira dengan NPM 2315014024 yaitu bagian mahasiswa dari teknik lingkungan. Temui tim kami, Clara Monica, Oktasa Fitri, dan Samuel Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Kostim, saya Clara. Saya Samuel. Dan saya Okta. Jadi untuk sistem kami sendiri, sistem kami ini bernama SCAR. Jadi mengapa kami membuat sistem tersebut? Jadi berdasarkan problem di mana di Indonesia itu kita sudah tahu pasti banyak bencana alam yang terjadi. Namun para masyarakat sekitar kita memiliki sedikit ke dalam hal akses ke informasi tersebut. Entah mungkin hanya bisa lewat Twitter atau mungkin cuma lewat sekedar berita. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah kejadian bencana tersebut. Nah, dengan aplikasi ini kami tidak hanya menginformasikan para masyarakat, akan tetapi turut mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengeluarkan bantuan sehingga dapat membantu memulihkan pasca bencana yang lebih cepat di Indonesia. Oleh karena itu, solusinya dalam rangka tunak yang kami buat ini, dia akan mengandung informasi terbaru mengenai bencana, kemudian pembelajaran tentang bencana, apa yang harus dilakukan selama bencana dan setelah bencana terjadi. Kemudian bersama dengan fungsi-fungsi untuk membantu petugas dalam pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana. Selain itu, perangkat tunak ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendorong pengguna sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pemulihan pasca bencana, termasuk juga kemampuan untuk melakukan donasi dan menjadi relawan. Jadi, secara keseluruhan, SCAR ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatasi tantangan pasca bencana di Indonesia dengan menyediakan berbagai dukungan dan sumber daya yang komprehensif bagi masyarakat yang terkena dampak. Ini berfungsi sebagai platform terpusat untuk manajemen bencana, memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan upaya bantuan selama dan setelah bencana. Dalam aplikasi SCAR kami ini memiliki berbagai macam fitur dan produk unggulan yang akan dijelaskan dengan teman saya. Untuk software SCAR sendiri, yang pertama dia ada screen home, dan yang kedua kami memiliki fitur chat, dan chat sendiri memiliki fitur private dan group, dan ada notification. Kami memiliki 7 fitur utama. Yang pertama ada Find Me, yang kedua disaster countermeasure, dan yang ketiga community, yang keempat info map, dan yang kelima ada donasi, yang keenam financial activity track, dan yang terakhir ada education. Jadi target pasar kami yaitu seluruh masyarakat Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki 17.000 pulau, 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, dan jumlah masyarakatnya yaitu 279.498.550 juta jiwa. Lalu untuk market opportunity-nya, kami memperkirakan sekitar 12 annual sponsorship dengan corporate rate, dan per sponsorship-nya 6 juta rupiah. Dengan total annual sponsorship profit-nya 77 juta rupiah. Lalu untuk merchandise sale-nya kami memperkirakan 8.500 annual merchandise sale dengan profit per merchandise sekitar 9.000 rupiah. Dengan total annual merchandise profitnya sekitar 76.500.000 dan total annual profitnya sekitar 148.500.000. Untuk analisis kompetitor, untuk saat ini belum ada aplikasi yang dapat membantu ketika dalam keadaan bencana alam atau pasca bencana. Berkomunikasi langsung dengan korban bencana, memberikan edukasi mengenai bencana, dan di saat yang bersamaan juga minimnya tempat untuk memberikan donasi kepada korban bencana. Sehingga saat ini dapat menjadi peluang bagi kami dan aplikasi kami. Lalu untuk model bisnis, dari strategi kami untuk menghasilkan pendapatan adalah dengan memanfaatkan bantuan pemerintah untuk memperluas cakupan kami dalam menjual barang dan
mencari sponsor. Kalau untuk sponsor kami adalah memberikan informasi terkini tentang bencana alam yang sedang berlangsung dan pasca bencana, dapat memberikan donasi untuk memfasilitasi distribusi bantuan yang cepat dan bantuan pencarian korban. Lalu untuk promosi dari media sosial sendiri ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain-lain. Karena kami juga bermitra dengan pemerintah, informasi tentang kami dapat ditemukan di situs web resmi pemerintah Indonesia mengenai bencana alam. Lalu untuk competitive athletics, target kami adalah nationwide coverage. Jadi kami meliputi seluruh Indonesia. Lalu untuk biaya kami tidak menunggu biaya atau free of charge. Lalu untuk kegunaan dan fitur kami easy to use atau orang awam mudah untuk menggunakan aplikasi kami. Lalu aplikasi kami juga menyediakan alat untuk membantu di situasi bencana. Jadi begitulah mengenai diskusi singkat mengenai peraturan kami. Jadi langsung saja kita lakukan ke demo hikmahnya. Baiklah, jadi ini adalah tampilan pertama dari sistem SCAR kami. Jadi jika saat aplikasi kami diklik, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian akan masuk ke tampilan pertama, yaitu saving list one correction at a time. Kemudian dia akan memberikan tampilan seperti memberikan informasi singkat, di mana para pengguna bisa mencari faster disaster information, yaitu informasi bencana dengan cepat. Kemudian selanjutnya para pengguna akan dijelaskan mereka bisa menjoin dan take a mission, di mana para pengguna itu bisa mengikuti dan mengambil tugas untuk berpartisipasi dalam pemulihan pasca bencana tersebut. Kemudian safer, transparently and secure donation in SCAR. Jadi dengan aplikasi SCAR, dia lebih aman, transparan, dan dalam melakukan donasi. Dan juga SCAR merupakan singkatan dari Safe, Communicate, and Rescue, di mana kami akan menyelamatkan melalui berbagai hubungan komunikasi untuk melakukan penyelamatan terhadap pemulihan pasca bencana di Indonesia. Kemudian ini adalah tampilan awal dari sistem SCAR sendiri, di mana ada welcome back. Di sini jika pengguna sudah memiliki akun, dia tinggal mengisi email dan password. Akan tetapi jika belum, dia bisa melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian untuk registrasi akun, pengguna bisa memasukkan nama awal, nama akhir, email dan password, kemudian sign up. Kemudian pengguna akan didapatkan dengan notifikasi, di mana para pengguna akan bisa dikirimkan notifikasi oleh aplikasi kami terkait dengan berbagai informasi bencana. Jadi jika kita klik awal notification, dia akan langsung terhubung ke dalam sistem. Kemudian inilah tampilan dashboard awal dari sistem kami. Jadi di sini pengguna bisa melihat berbagai macam berita mengenai bencana yang terjadi yang telah terjadi di sekitar di Indonesia saat ini. Kemudian jika diklik, kita bisa menampilkan artikelnya, di mana para pengguna bisa membaca mengenai berita tersebut. Dia juga bisa memarkah suatu berita untuk dibaca kembali. Dan kemudian setelah itu jika kita klik ke fitur chat, di sini para pengguna bisa berkomunikasi dengan para pengguna lainnya. Mereka bisa berkomunikasi mengenai sharing tentang informasi bencana atau menanyakan kabar tentang korban dan relawan bencana yang ada di sana. Mereka bisa mengikuti komunitas yang ada terkait bencana. Ada private dan juga ada groups. Kemudian untuk fitur-fitur, di sini kami memiliki 7 fitur. Yang pertama itu adalah fitur Find Me yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari fitur Find Me sendiri, aplikasi akan melihat sendiri dari aplikasi akan mengeluarkan suara bising yang mana akan didengar oleh manusia dan hewan ternak. Lalu ada juga menggunakan device local area network atau LAN dari device untuk mencari atau memberikan lokasi pada penyelamat saat bencana itu terjadi. Lalu ada juga menggunakan internet secara reguler memberikan lokasi dari device pengguna. Lalu di sini ada disaster countermeasure. Disaster countermeasure adalah informasi bagaimana yang harus kalian lakukan saat terjadi bencana. Misalnya salah satu contohnya saat sebelum atau saat bencana, ini juga saat bencana, lalu setelah bencana apa yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya community.
sama dengan fitur chat sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya ada pinpoint map. Pinpoint map sendiri kita bisa mencari lokasi atau maps yang kayak misalnya kita mencari yang dibutuhkan saat bencana kayak seperti posko bencana, rumah sakit, dan tempat-tempat yang dibutuhin sama pengguna. Selanjutnya ada donasi. Ini tampilan awal donasi. Untuk donasi sendiri kita bisa melakukan top up, melihat history, dan melihat tampilan bencana apa aja yang bisa kita kirimkan donasi. Dan donasi kami sendiri memiliki dua cara, mengirimkan uang dan juga barang. Kita bisa melakukan donasi dengan cara men-scan apa yang ingin kita kirimkan seperti uang ataupun barang. Setelah sukses, kita bisa melihat yang sudah kita lakukan. Ini adalah tampilan history donasi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kita bisa melakukan top up. Kita bisa mengisikan nominal berapa yang ingin kita isi dan memilih bagaimana cara kita melakukan pembayaran. Setelah memilih, kita dan sukses. Selanjutnya ada fitur financial and track activity track. Jadi di sini adalah gambaran transparansi donasi kemana aja yang telah disalurkan kepada korban-korban. Jadi aplikasi kami ini bagaimana caranya agar semua donasi dilakukan secara transparansi dan bisa dilihat oleh semua user. Dan fitur terakhir yaitu kami memiliki edukasi yang dimana kita bisa melihat seperti apa aja sih yang perlu kita lakukan dan video-video menarik yang sudah terverifikasi seperti dari BNPB dan BNPB yang lain. Dan kemudian di sini ada juga profil di mana para pengguna bisa mengatur profilnya. Jika kita klik profile settings, di sini pengguna bisa mengisi namanya, memberikan email, kemudian ada nomor HP, kemudian daerah asalnya mana, kemudian blow type. Jadi blow type ini penting karena jika dalam situasi bencana korban membutuhkan darah, kami bisa mengetahui datanya dari pengguna yang telah mengisi data tersebut. Kemudian di sini juga pengguna bisa memilih roles, di mana pengguna bisa memilih sebagai GUES yang hanya melihat dan terkait dengan informasi bencana. Kemudian menjadi volunteer yaitu relawan dalam melakukan bencana dan juga sebagai victim, di mana dia akan menjadi korban. Contohkan bagaimana korban melakukan meminta bantuan dan menerima bantuan dalam aplikasi kami. Jadi untuk korban sendiri yang memiliki alur yang sama, akan tetapi dia memiliki fitur tersendiri di mana korban bisa meminta dan menerima bantuan dalam aplikasi sekali ini. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk dari korban dulu, dari korban sendiri, pertama kita akan lebih dalam ke meminta bantuan. Korban bisa meminta bantuan dengan mengisi personal data dan mengisi lokasi. Setelah diisi, dia akan meminta apa rincian barang-barang yang diperlukan saat bencana dan dapat mengirimkan situasi dari bencana yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah melaporkan kondisi. Setelah menerima bantuan, aplikasi akan meminta nama dari resipien, lalu meminta lokasi dari resipien.
Lalu pengguna dapat mengirimkan bukti dari barang yang sudah diterima. Dan terakhir ada feedback. Jadi korban dapat mengirimkan feedback dari bantuan yang mereka terima saat bencana terjadi. Lalu Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke aktor relawan. Jadi untuk aktor relawan sendiri alurnya sama, akan tetapi yang memiliki fitur di mana para relawan yang telah melakukan login akses sebagai akun relawan, dia akan bisa melakukan atau mengambil tugas. Jadi akan kami tampilkan bagaimana alur relawan mengambil tugas. Baik, jadi untuk relawan, di sini untuk pada tampilan aplikasi relawan, dalam fitur ini akan terdapat fitur khusus yang bernama volunteer, di mana para relawan bisa melakukan untuk mengambil tugas dalam bentuk volunteer tersebut. Jadi setelah diklik, dia akan menampilkan tombol, di mana jika kita klik tombol tersebut, para relawan akan dapat mengambil tugas dan join sebagai relawan. Jadi tinggal kita klik. Nah setelah diklik, aplikasi akan menampilkan berbagai komunitas. Di sini ada. Jadi sistem kami ini bekerja sama dalam berbagai komunitas yang menolong dan terlibat dalam pemulihan pasca bencana, seperti Mercy Corps dan ada Habitat for Humanity. Jadi setelah kita klik untuk join, akan ditampilkan apakah Anda ingin join community. Jika pengguna memilih yes, dia akan ditampilkan mengenai informasi dan pengenalan tentang komunitas tersebut lebih detail. Dan setelah dibaca mengenai program-program dan selanjutnya, di sini akan ada terdapat tombol participate in our project. Jadi para relawan bisa ikut dalam proyek komunitas tersebut. Nanti setelah diklik, para relawan ini akan ditampilkan mengenai berbagai teks-teks seperti card text jadi yang kita kenal seperti ini. Di mana nanti dalam suatu kartu tersebut akan ditampilkan mengenai nama posko, lokasi, dan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan dari para relawan untuk dibantu di bencana tersebut. Jadi jika kita contohkan untuk mengambil teks, jadi tinggal kita klik teks. Jadi nanti akan ditanyakan apakah Anda ingin mengambil tugas berikut. Jika pengguna mengklik yes, dia akan dapat mulai berkomunikasi dengan berbagai pengguna volunteer lainnya untuk melakukan proyek ini bersama. Jadi adalah tampilan chat di mana para relawan tersebut berkomunikasi dalam sebuah komunitas. Jadi di sini mereka bisa men-sharing dengan berbagai informasi baik yang terjadi dalam pasca bencana tersebut, sehingga dapat memudahkan koordinasi dalam pemulihan pasca bencana. Kemudian jika sudah selesai, para relawan ini dapat mengirimkan feedback yaitu annual report kepada sistem, sehingga nanti sistem akan mencatatnya dan mengungkap bahwa tugas tersebut telah dilakukan. Jadi tinggal kita klik OK. Nah setelah pengguna berhasil mengirimkan annual report dan sistem telah memvalidasinya, pengguna akan mendapatkan badge yang mana itu adalah hadiah sebagai telah menjadi volunteer di komunitas tersebut. Yang kemudian jika kita lihat ada fitur selanjutnya itu adalah report text, yang ini sama seperti tadi. Kemudian jika kita lihat ke bagian profile, nanti di bagian profile tersebut, bagian profile, nah di sini adalah tampilan berbagai macam badge. Jadi untuk itu adalah relawan yang telah melakukan donasi dan relawan yang telah melakukan pertolongan dan donasi, maupun ada juga yang pengguna sebagai ia dinominasikan sebagai pengguna yang sering membaca berita. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke aktor yang berikutnya yaitu admin. Jadi untuk admin sekarang ini tampilannya seperti ini. Dia akan login melalui email dan password, akan tetapi loginnya tidak hanya sembarang login. Para admin telah mendapatkan kode verifikasi tersebut yang hanya dapat oleh admin dari sistem sekarang ini sendiri. Jadi langsung kita masuk aja ke tampilannya. Jadi untuk berbagai dashboard di sini, yang pertama admin akan bisa melakukan verifikasi dan validasi.
memvalidasi user data dari user. Misalnya di sini ada contohnya Okta Safitri, dia dari lokasi mana, nomor HP-nya apa, dan kemudian admin juga bisa melakukan validasi mengenai informasi bencana yang terjadi, kemudian juga terkait dengan resource logistik, juga financial management. Jadi ini ada penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk verifikasi data atau validasi data, jadi jika nanti ada user tadi mengirimkan datanya, admin dapat melihat isi dari data tersebut dan dapat memvalidasi atau menolak dari approval tersebut. Kemudian jika sudah divalidasi, maka dari profil akan mendapatkan tanda verifikasi dari admin atau sistem. Dan untuk sistem data, untuk admin dapat melihat dari statistik dari source dari pengguna seperti ini. Dari sini untuk perorangan, lalu di situ ada chart untuk statistik dari pengguna seperti 35% user, 35% volunteer, dan sisanya adalah korban. Lalu di sini juga dapat melihat history dari user, dari roles user. Kalau lagi ke system information, admin dapat menghapus, mengedit dan lain-lain mengenai informasi mengenai bencana. Dan untuk sumber informasi ini kami dapat informasi dari BMKG, BNPB dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke financial management. Di sini admin dapat melihat dari total expenses, dari total income juga. Lalu ada yearly total relation dan yearly total distribution. Lalu lanjutkan saja ke logistik. Dari logistik, admin dapat melihat dari data logistik. Jadi misalnya kita ambil contoh dari nomor 1 dengan nama Albert Simon. Untuk deskripsinya uang dengan total 10M, 10 juta, dengan dari Sulawesi ke Bali. Lalu di kiri atas admin dapat melihat data resource logistik. Jadi terakhir story dari logistik yang bergerak di area ini. Lalu admin terakhir dapat melakukan logout dari sistem. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan jika kalian ingin memiliki pertanyaan dengan sistem kami. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya mau bertanya mengenai sponsorship. Tadi kan dijelasin kalau misalnya aplikasi kalian ini free. Jadi sebagai sponsorship, feedback apa yang bakal kalian berikan dan keuntungan apa yang bakal kalian berikan kepada sponsorship itu? Baik, izin menjawab dari sponsor sendiri. Dari untuk awalnya mereka akan mendapatkan goodwill pastinya untuk menambahkan nilai dari perusahaan mereka. Jadi setelah melakukan sponsorship, kami akan terus menerus untuk membangun nama baik dari sponsor tersebut. Lalu untuk misal ada sekitar kayak sponsor dari perusahaan asing yang mungkin akan ingin menginvestasi dirinya atau perusahaannya di Indonesia, itu kita dapat membantu mereka karena kita merupakan integrasi dari pemerintah. Kita bisa membantu mereka dalam melakukan naturalisasi terhadap masyarakat Indonesia atau pasar Indonesia. Baik, sekian. Maka Pertanyaan lain? Oke, dari saya, bagaimana update untuk kalian bisa update berita di aplikasi kalian ini? Kalian kan berhubungan dengan beberapa lembaga. Nah, kalau kita kayak lembaga itu langsung menghubungi kalian, gimana sih update cepat beritanya untuk aplikasi kalian? baik, izin menjawab untuk secara penyebaran informasi. Karena kami mengintegrasikan diri kami atau aplikasi kami dengan pemerintah, jadi untuk lembaga pemerintah seperti BMKG, BNPB dan lain-lain, jika nanti ada kami menerima sebuah getaran seismik atau ada update dari informasi tertentu, karena integrasi dari pemerintah tersebut ada
ada pemangku kepentingan dari BMKG yang nanti akan menjadi admin yang dapat membantu kami dalam menyebarkan informasi yang dikelola oleh BMKG. Untuk BMKG juga seperti itu. Jadi untuk jika ada informasi untuk penanggulangan seperti ada sosialisasi dan lain-lain, kami dapat menerima informasinya terdahulu karena ada pemangku kepentingan yang ada di BNPB tersebut. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian. Saran dan kritikan serta pertanyaan kalian akan kami lakukan untuk melanjutkan pembangunan mengenai aplikasi kami. Sekian dari kami. Terima